diawalkan pada di akhirnya. Di awal atau kesawi siapanya? Mana tuh di awal pada siapa tuh Ahui? Apa sih? Ase. Sebuih ambilnya dua anak sama bapak di foto. 1, 2. Yang sudah ada aktor terlibat. Kamari pak, terus gaya si dakep lu mana cina nu pada ngawawancara ali teh. Orang geus mandi cenit. Sedang gaya kamari. Tapi bapana ieu uji ko. Uji persiapan uji ko murah. Abi bapak ieu terakhir, nusane 100. Eta teh 88% teh panginten ayeuna kenapa ini? Atos di bapak abi umi 100%. Alhamdulillah. Langsung lapor ka Nengkul Pak. Lokal 5 abi teh can diisi kuesioner. Harapan umum itu pendampingan, cenah awal pendampingan sareng harapan setelah pendampingan. Kelas awalan nan oka eta pas umi teh Gusti menias abi dugi ka jungkir eta dina kasur Pak maka tinggal. Ganti aing mangga wis 2 minggu abi teh Pak Ase milarian 1% naon. langsung dipanggil si anak. Langsung ke wartosan Nengkul Pak. Neng kapanggih sia cek abi teh naon bu pas dibuka teh sami bu dapur bahkan ngutur abi bisa teh terus ngajakeun mana Neng ieu kiri bu neneng mah sesar beda diajak lumpat teh Pak janten anjeunna mah ana ge pan jurnal padalapan itu acan kan bapak pasil geningannya nu hiji ih kirain saya mah udah don cenah udah hijau cenah janten buku piwaraka teh 12 eta teh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? alhamdulillah bapak Sajengan teh Ase Supardi. Pak Asep ya. Sehat sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya puji sareng syukur ngapunten ka Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dinu kaayaan sehat walafiat Pak panginten kemari atas berkat rahmat sareng karunia mudah-mudahan urang sehat sarasna mungkin bisa dapat nyawat sing rezeki anu manfaat. Salawat sareng salam mugia dicurahin patih ka jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Singkuri ngahaturkeun hum sadayana Pak Asep kersa dinten ayeuna ngabantosan Ibu Resi panginten jalan calon guru tunggal. Panginten pisan ayeuna teh panginten kegiatan pendampingan individu terakhir panginten ya 5 kali mawi atos di itu di Ciratuhan alhamdulillah biasa aman. Nuhun kana penampianna Pak Asep luar biasa abi ka dijemput. Anu ya bit alhamdulillah cewek teh berbang tapi ternyata perjuangannya pengirayan kan dia tadi ibu ini dongeng pertama kali mah gitu pasti kapal ini sekalinya sadayana. ya menganggap tegang bila sering cerita kesempatan juga pasti kita samida dari selatan Agung ternyata jalan yang cepat nak panggil nuhun pisan anu panampianana anu sagala rutina panonton satu acara Ibu Resi teh kantos ngadongeng dongeng kakawis kumaha Asep dari sekolah panonton mulai bahkan mungkin diringkeun intinya Bu Resi ngedongengkeun dan Asep teh sanes barang hungkul mungkin wae nu sanes biasa dianggap Asep anu segala sesuatu anu menunjang anu manfaat anu ngadukung menunjang terus eta teh biasa dianggap Asep tapi panginten ngobrol-ngobrol sareng sesuatu atau panginten mengiringan rapat atau walaupun mungkin formal mungkin informal karena mungkin biasa panginten ke rapat serius dia mungkin aja rapat serius tapi memang gak LMS ayo fotos-fotosnya foto-fotonya mau panginten kualifikasi dah pasti jawabannya sami dah pertanyaan itu sami sama progresi gimana memastikan hingkul tentang Asep ada di sekolah. Pak Asep, soal Pak Asep, bagaimana proses mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Bagaimana prosesnya? Boleh bercerita? Proses mengidentifikasinya sesuai pertama abinya nyuwun kenala informasi di Kapsab. Secara
biasa saya diambil ke acara forum Rasminang berjalan Bukan prosesnya ya teman-teman Pak Asep tata rasnya apa yang bikin capsek kadang-kadang capsek misalnya informasi cara langsung kemudian guru-guru oke mungkin ngobrol Asep sekolah kayak ini didapat informasi dari guru-guru sekaligus dari kepala sekolah gitu luar biasa. Apa saja kendala tantangan yang Pak Asep hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? kendala nama dengan sumber daya manusia SDM yang sesah gitu koordinasi pamit kami orang kira-kira lincamah gitu orang tuh biasa rada hampir kayak titik temu gitu namun orang berusaha teras mah akhirnya alhamdulillah sarang SDM gitu biasa berkomunikasi interaksi sarang SDM menunjang ke eta aset sekolah gitu kendala lama kesibukan terutama khusus SDM dilibatkan ke sekolah Pak. Memang betul dalam setiap ini pasti ada kendala. Salah satunya memang SDM itu memang masalah biasa lah. SDM sulit koordinasi karena sulit ngobrol karena kesibukan atau karena hal lain. Tapi bagus Pak saya sudah menemukan solusinya. Solusinya harus lincah ya Pak saya harus lincah harus ngobrol mungkin komunikasi sehingga menemukan sebuah titik temu akhirnya jadi silaturahmi yang baik. Ya namun diantar kenapa kami ada acara-acara ya hari-hari besar ya arulah marang tenang gitu ayah anu hadir ayah jantan gak tinggal oh iya anu ada mendukung teh iya si A si B na jantan di acara nama lah kami ayah kesempatan gitu nah itu anu tas biasa mah jantan biasa Pak gitu kami di periode anu sesah Pak sumber daya itu merupakan aset dan memang kita harus mendekati mereka pada kegiatan besar pada sebulan dan memang kelihatan ada SDM yang bisa menjadi aset ada juga SDM yang kurang bisa jadi aset jadi belum nggak cuek ya apa anu idealis pan kami di tadi basian sudah terlalu teh hadir gitu tah ya Pak tentu 1000 masalah gitu ketemu gitu kadang belum kedah formalnya paling bisa nunggu udah lengkapnya bisa ongkoh, formal ongkoh, dibayar prestasi ini. Ini bagus memang setiap sumber daya manusia itu bisa menjadi aset dan memang sumber daya manusia itu harus selalu ditingkatkan. Mungkin metode kita dengan pendekatan tadi bagus Pak Asa harus lincah, harus ya banyak ngobrol, silaturahmi, pendekatannya tadi mungkin lewat surat formal, juga lewat informal, luar biasa. Dan saya yakin ya acara di sini pasti cukup besar lah karena fungsinya Depoknya kebanggaan sekolah. Luar biasa itu aset Pak, workshop yang luar biasa sih Depok. Bahkan ada ngobrol ke Beresi biasa tuh tampil di acara Loka 7 sih Depok. Kamu sudah apa ini dibiayai itu ya TPGT. Sarang ieu apa kira abina teh acan memfokuskan 100% karena seperti di SMK-nya. Abi kan ada jangan abdi ada si Pariki nu sok si Depok teh. Asep ka Pak Asep. Pak Asep tuh so, nya aya Pariki, aya namina dulu Pariki seni rancangan Bapak. Ya, ini pan sebelum si Pak Iki ge abi mah tos gaduh angan-angan gitu nya. Si Pak Iki itu menunjang ieu na di lingkunganna seueur gitu. Kamu pagi terang nya di tina dana bosna. Tapi cepat Pak Asep padahal Pak Asep dulu di luar ini Asep. Senina langsung ieu nya bayan kartu ge nya di temu mah. Soalnya Bapak kan asa koordinasi sampai SMK di dan tampil sebenarnya ada nunggu tampil cuma di Bandung Aku kadang-kadang dia namut pada ya cina kerang baik saya berarti itu juga kerjasama dan SMK terjalin baik itu bukan asal itu Pak saya mungkin kerja sama SMP SMA Pak secara iya sama SD nya di olahraga cek bareng mungkin sana sekolah kalau minat jadinya antara
antawis sareng guru-guru nah gitu. Atau non informal atau non formal sareng SMK 8 SMK SMP gitu. bagus yang silaturahmi bahkan saling melengkapi alat gitu, alat rada lengkap masih ngadepo ya biasa namun jadi mau melengkapi kan ini itu di SMA kan saya hari Senin gitu. Tapi kadang-kadang sok sharing gitu. Saya luar biasa. Jadi walaupun banyak tantangan di sini mungkin alat sinyalnya Depok masih kurang ya dibandingkan di sana karena komunikasi yang baik walaupun tidak formal ya komunikasinya akhirnya bisa saling meminta itu luar biasa Pak Asep juga. Bagaimana perasaan Pak Asep ya ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Perasaan ya agak sedikit lega Pak. Kendala-kendalaan yang dihadapi bisa sedikit membantu Pak. Walaupun tidak 90% ya. Ya saya pergi ke sekolah terus ke Bantos. Yang karena sarana itu marantana tiasa dia kalabat yang bisa buat aset sekolah. Terutama SDM lah. Rasanya berarti lega, senang ya, mungkin senang juga, lebih nyaman lah. Kita berhasil mengidentifikasi aset-aset yang ada. Apa pertimbangan Bapak ketika menentukan sumber daya sekolah yang jadi peran pertimbangan? Dan pertimbangan di bidang apanya Pak? Misalkan yang menjadi kebanggaan sekolah seperti misalkan Singapura menjadi kebanggaan dari sekolah gitu, atau pertimbangan lain. Tadi sebetulnya sudah Bapak sebutkan sih salah satu pertimbangannya mungkin SDM juga jadi bahan pertimbangan. SDM-nya ada yang cuek nih, gimana pendekatannya untuk kan sudah menemukan solusi. Mungkin salah satunya itu mungkin SDM, ada juga faktor lain selain SDM kan yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan itu aset atau bukan. Dari pertimbangan untuk yang berkaitan dengan aset khususnya bukan dari saya dari pihak sekolah terutama dalam untuk menciptakan atau menghadirkan atau mendatangkan atau mempunyai lah memiliki aset-aset terutama non SDM itu agak sulit untuk Identifikasinya yang SDM-nya. Berupa barang ya. Apakah terdapat hal lain yang bisa dijadikan sumber daya sekolah atau aset yang belum Bapak ketahui? Kira-kira ada nggak yang belum diketahui dengan aset sekolah atau belum diketahui? Misalkan lingkungan sekitar ini bisa jadi aset nih, lingkungan sekitar misalkan ada ustadz nih, kalau lingkungan sekitar ada ustadz bisa aja ikut misalkan di sekolah ada pesantren kilat sih. Iya, memang ada Pak itu ya, terutama di bidang keagamaan ya ustadz itu apabila mau dimanfaatkan untuk misalnya di sini agak sedikit sulit karena dengan kesibukan ada sesat. Sekarang kami ayah bertentangan sekarang perlutannya di PAUD Pak. Ketika kegiatan masing-masing punya kegiatan gitu. Hal itu sudah termasuk aset sekolah mari aja nanti terutama nanti alumni dia sesuai nanti orang aktif nanti dan pami sekolah ayah naon teh tara sesah mung anjeunna oge sok berpikir nanti oge gaduh lembaga menuju sekolah gitu eta paling bisa teh bahan pertimbangan abdi mah ya panginten teh ka paudna anjeunna hoyong maraju sekolah ISD hoyong ka ieu mari sok ieu dibagi-bagi gitu kepentingan berarti ya Pak sudah mengetahui bahwa memang warga sekitar juga bisa menjadi aset ya. Karena ada ustadz, ada PAUD ya kalau di sekitar itu akan yang kerjasama lah bisa saling membantu ya itu bisa. Kira-kira ada hal lain nggak atau semuanya udah diketahui
warga sekitar aset sekolah itu udah diketahui semuanya atau masih ada juga kira-kira yang masih belum diketahui gitu? Nah, mungkin karena pengetahuan saya masih belum sampai ya ke belum tahu jelas oh aset bahwa ini termasuk aset sekolah, jadi belum masih banyak ya. Masih banyak yang tahu ya, yang menghadapi sesuatu sebetulnya Allah, tapi manusia itu bisa aja mencari. Kadang-kadang ini udah dikali, udah diidentifikasi ini asetnya udah banyak, misalkan datanya udah sepertinya, tapi keyakinan umat muslimah sih pastinya kita mau mungkinnya identifikasi sadayana Allah lah yang maha tahu, dari manusia mah terbatas. Sekarang Bapak nabi terang aset nanti kepala aset lain iwah asetnya uang, si bapak uang aja. Saya di naimen kami asetnya di payungnya udah terang teh asetnya anu barang-barang berbalik dengan ayat iya aset padahal kan bersih luas pada asetnya. Memang betul Pak, pada awalnya Abdi gitu berpendapat aset itu yang berupa finansial, berupa barang, berupa keuangan. Akhirnya dikembangkan aset itu dan yang itu ternyata warga sekitar bisa jadi aset, ada PAUD di tempat sekitar kita juga itu bisa jadi aset gitu. Bahkan kita bisa raih mungkin PAUD itu gimana sih supaya kita dapat siswanya berkualitas, ya setidaknya pendidikan di PAUD-nya udah bisa baca tulis, setidaknya kenal huruf kan enak kelas 1 kalau udah kenal baca huruf juga kan itu selain walaupun secara formal itu SD kita tidak terlibat 100%, tapi kan misalnya anaknya berprestasi kan, misalnya ada perlombaan di Garut, kadang-kadang di provinsi juara kan itu sudah termasuk aset ya Pak. Betul wah itu aset yang luar biasa, juara teh aset masuk ke provinsi. Memang kalau dulu saya di akuntansi belajarnya ada dua katanya aset, ada aset intangible yang tidak terlihat, itu juara itu proses yang luar biasa. Justru kadang-kadang orang aset tak terlihat itu nilainya sulit diuangkan, tidak bisa dihargakan, itu juara itu kebanggaan sendiri. Kayak di negara lain mah asetnya berbentuk barang, pasti terbatas. Menarik terangin tuh kami kemah ke luar itu ya aset maka langsung terbuka deh gitu. Memang tujuan pemerintah sengaja menggambar-gambarkan masalah aset. Kalau kita bicara asetnya yang berupa uang, yang berupa barang, pasti kan selalu kurang ya Pak. Mampu, bisa berikan kurang ya. Terus kita sekolah nih pengen ngadain kegiatan, finansialnya kurang ya, kita kurang aset. Tapi kalau berpikirnya aset itu yang tidak terlihat, kita akan bisa melaksanakan banyak kegiatan. Ada warga sekitar mungkin ikut nyumbang, ikut mensukseskan acara nyumbang mungkin dengan keikhlasan, kan tidak aset yang luar biasa, tidak selalu finansial. Alhamdulillah ternyata Pak Asri juga jadi pola berpikirnya mengikuti guru penggerak itu, kalau bikin guru penggerak luar biasa. Cie. Tapi coba Pak, bukan si PKB ini sekarang tidak dibatasi usia Pak, guru penggerak kalau 1 tahun lagi ya. Dia mah terus terang Pak, dia mah karena IT mah rada develop. Aduh, sepaya Pak. buka HP lagi sering Tadi diangkat di telepon gitu mah. Itu Pak, iya mah lansia mah. Kadang-kadang nomor sorangan naik kalau udah sih sapaan mereka HP. Ya, terima kasih banyak obrolannya yang sangat menarik Pak. Mudah-mudahan dengan wawancara kita bisa meningkatkan tali silaturahmi. Mudah-mudahan kalau saya berkenan saya bisa menyapa mungkin. Masih juga mungkin sebaliknya jangan salah anggap orang asing selalu dari kita jadi keluarga. Amin. Asli di orang Garut Pak. Abi mah lahirnya di Cilawu. Cilawu berarti Garut Selatan ya. Selatan cekat Kamayang Cilawu itu sana Bulan. Satacan Salawu. Ada Bulan paling gitu ya. Salawu mah dari kata Tasik Salawu mah. Cilawu masih Garut perbatasan. Lahir di itu di SMP mah di Garut. Ini ke Bandung gitu. Ke Bandung ke SMA kelas 6 SMA di kuliah di Bandung, ilmu ke Garut, PNS, suka dapat dia di Garut tuh. Bandung deh. Hubungan ke Cicalengka, Cicalengka Cengkeh gini, Kabupaten Cengkeh Cicalengka. Mana tuh ya waktu sih kalau di Cengkeh. Di Peru, di
Ngaulang mah di Cijolang pasti. Cijolang tuh Kalian yang di pabrik Cijolang SMK genep. Oh, nemuin pokoknya. Kon bergerak. Jalan-jalan Usia sebenarnya bukan bisa kena alami kan. itu 40 kayaknya 40 itu Sama tuh mungkin. aku panggil nama 19 tahun dong. Ya beli motor segenap dulu Pak. Aduh, pas kami motoran be, terus motoran kami menuju Cirampit, atas ya kena. sabian itu motor kan kalau mana enak mobil iya ya aku angin ya hari mobil normal aja istilah di sini mobil Payunnya sama iya Iya. partainya asal kuat aina muka aduh motoran kacimah hidup gitu boleh nuhun eta pangitan obrolan teh perkawis pemetaan aset sareng bapakna salajengna anu bade ngobrol deui sareng ibu kepala perkawis penentuan 2026 dimana penilaian kepala sekolah penilaian guru penggerak penentunya dan masih di rumah penggeraknya masih dianggap dulu alhamdulillah terus saya sebagai kepala sekolah terus manajemennya terus belajar ngobrol-ngobrol apa penentuan sareng perubahan dalam pembelajaran masih penilaian sebagai guru dapat guru masih guru penentunya nanti ulah Bapak tadi ngobrol mana? kata gini guru penggerak kepsek penggerak Bisa penggerak kedah mau tes jantung perjan mari ya. Januari. atau kakak dia kan udah guru temenan kepala sekolah kakak dia cara kan kami abdi atas ya wawancara apa Pada ngiri ngobrol-ngobrol mana? mama ngawe me Pada pilih gitu pilih ya kan guru sanes pilih bisa. dari atas mah abdi sopan itu ka dieu Pak abdi ge muir sapi penggerak bergerak nuhun Pak atuh abdi ieu mah mun sakitu kemampuan pengen kasa keterangan abdi Pak masih Saya bisa Pak, yang penting mau paradigma saya. Sopi mana Pak Ada ayam. nuhun abdi Mohon Bu urang lajengkeun ieu fokus pendampingan yang ayeuna tadi kepengen dipercepat bagian dia supaya sumber bagian pemetaan aset ini fokus pendampingan kita ngobrol-ngobrol nanti tentang persiapan hasil belajar karya 7 karya kemudian akhir akhirnya pengen pengumpulan survei umpan balik di atas ini kesempatan atau mohon proses survei dari penggerak kita ngobrol tentang survei kemudian nanti kita ngobrol juga tentang perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh ibu mungkin kemarin sebagai guru sekolah ini di kepala sekolahnya mudah-mudahan lancar mudah-mudahan mendapatkan pahala lebih lah sebagai pemimpin kadang-kadang pemimpin dahulu yang masuk surga katanya nanti yang bawah mau diturunkan tapi mungkin hati-hati juga amanah besar mungkin itu kalau gagal ya yang paling duluan masuk neraka juga ya resikonya mudah-mudahan lah yang pertama masuk surga mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang soleh ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol terakhir tentang pemetaan aset juga kita ngobrol tentang penilaian CGP. Nah, kita langsung ke bagian inti pendampingan tentang analisis feedback 360 derajat. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang sudah baik, yang kurang baik, juga yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi ibu sebagai ibu penggerak. Jelaskan hasil responden. Setelah menganalisis jawaban-jawaban rekan-rekan yang kebetulan respondennya itu dari SDN 2 Cirampungan ya Pak ya, di mana ketika saya sebagai awal guru penggerak di sana ada poin penting yang seragam semuanya itu lebih fokus ke kepemimpinan pembelajaran, kompetensi kepemimpinan pembelajaran di mana pada poin di situ ada keterlibatan orang tua sebagai sumber pembelajaran gitu ya. Nah, hal tersebut menjadi poin yang menurut saya masih kurang gitu Pak bagi saya di guru penggerak ini.
ini gitu. Kalau yang sudah baiknya mah komponen-komponen yang lain gitu seperti manajemennya, kemudian keterlibatan dengan pihak sekolah itu sudah baik. Namun dari semua kompetensi yang muncul itu hanya satu kompetensi yang menurut mereka, kemudian menurut saya pribadi juga menilai bahwasanya masih kurang di dalam keterlibatan orang tua sebagai sumber pembelajaran gitu Pak, sebagai narasumber gitulah. Soalnya memang lingkungan ya Pak ya, lingkungan di sekolah Cirapuhan itu kebanyakan di pedagang gitu ya. Memang kadang suka ada semacam anak diberi tugas untuk mewawancara contoh kelas 6 kewirausahaan, tapi itu kan karena situasinya Nyai Hoyongna masih orang tua teh sebagai narasumber lah gitunya ke sekolah, ya, betul. tapi dikarenakan sibuk dagang gitu mencari cuan Ya. jadi anak yang ke pasar pernah ambil waktu di Cirapuan gitu bikin wawancara gitu, tapi pengennya mah gitu terlibatnya langsung di dalam sekolah gitu, bukan anak datang ke pasar langsung gitu, karena memang ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya kalau anak-anak misalkan datang langsung ke pasarnya gitu. Bagus ya keterlibatan orang tua, bahkan sudah ada tindak lanjut kekurangannya untuk mengungkap potensi tersebut. Anak yang mungkin ke pasar, dan memang orang tua itu memang agak sulit karena memang dapat orang tua juga agak sulit ya sebagian mencari cuan gitu mungkin. Jadi kayak anak-anak juga ya, dari siswa gitu bikin analisisnya apa jawabannya teh, pernahkah terhadap orang tua dijadikan sumber belajar di kelas? Ada yang jawab nanti tidak, terus ada yang jawab iya, ada yang menjawab kadang teh itu teh yang sim orang tua nate jadi komite masuk sering ke sekolah, makanya checklist nate sanes tidak dia mah malah checklist nate checklist kadang, dan memang orang tua saya sering sih ibu komite, tapi ada yang di siswa yang lain mah kan jujur anak-anak mah Pak ya memang tidak ada mama abi mah cinta tera ke sekolah gitu. Berarti sama nih semua guru penggerak di sekolah abdi kita jangan pernah orang tua datang ke sekolah pasti nilainya kurang di sini. Semua CGP kan jadi mah ya sapaan sekolahmu CGP ada ayat tekan saya tinggal tuh orang tua sengaja ngajar ke kelas sulit gitu. Dan memang kalau respondennya siswa pasti jujur ya sebagian mah menteri pepatahan kurang ya pasti kurang di sana. Nah bagus jawabannya luar biasa. Mungkin memang kebijakan pemerintah sih harusnya ada anggaran tersendiri ya kalau misalnya dari pemerintah nih gimana supaya orang tua ngajar ke sekolah teh dibayar oleh negara ya ke depan. Pasti orang tua lagi semangat, jadi misalkan ya supir angkot kan berapa sekali setoran tuh sehari itu mereka lumayan penghasilannya, ketika tidak naik bisa aja tidak makan keluarganya karena ya itu bagus tuh bisa jadi masukan ke pemerintah juga. Apa rencana ibu ke depannya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Tadi udah ya, jadi kita berusaha ya solusi gimana sih supaya ngajar punya kesibukan. Solusinya anak-anak disuruh ke pasar, mungkin ada solusi yang lain atau rencana ke depan yang lainnya? Ya mungkin akan melibatkan orang tua gitu, karena tidak semua orang tua pasti pekerjaannya sebagai pedagang gitu Pak ya. Apalagi di lingkungan sekarang yang sekarang ini kan banyaknya pesantren, kemudian ada yang guru ngaji, kemudian ada yang tadi PAUD dan segala macam. Sudah dilakukan pula kayak kemarin ketika Jaban yang jadi dai-nya itu beliau adalah orang tua murid di sini gitu kan, karena lebih ahli dan sebagai tokoh agama gitu. Jadi terus ada juga yang menjadi bidan. Nah kedepannya pengennya mah tidak hanya datang ke memang ada kerjasamanya dengan puskesmas sekolah itu, tapi kan kebanyakan imunisasi apa ya kayak pemeriksaan kayak kulit, gigi, rambut gitu. Tapi pinginnya mah kedepannya gitu rencana mah tidak hanya itu, inginnya memang misalkan terkait gizi kayak seminar kecil gitu lah, tapi si sumbernya teh pengen dari orang tua yang ada di sini gitu. Ada juga di sini tuh yang jadi orang tuanya polisi atau misalkan minimal jadi narasumber apa di sekolah teh. Kali-kali kedepannya pengen pas seperti itu. Bagus, berarti solusinya tidak mudah menyerah ya. Karena tidak semua orang itu pedagang. Kalau sudah pendataan mungkin solusi pertamanya pendataan dulu ya. Iya. Ini si orang tuanya sebagai apa, mudah-mudahan anak-anak pada jujur ya, orang polisi ngaku orang tua polisi, dan mungkin bisa diundang ke sekolah. Kalau polisinya mungkin
bisa dapat surat tugas dari kantornya, mungkin akhirnya tidak membebani, ya tidak rugi lah karena gaji polisi kan tetap ya mereka. Kalau apalagi kalau ada surat tugas mungkin saja ada transport yang sekolah. Bagus Bu, luar biasa. Memang solusinya itu tidak mudah menyerah. Tidak hanya dengan menyuruh anak-anak ke pasar, ada juga solusi yang lain. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru penggerak? Yang pertama rekan guru yang ada di sini, kemudian murid, terus para orang tua, tokoh-tokoh di sekitar lingkungan, kemudian pengawas juga ya Pak ya. Sekarang apalagi sekarang kan pengawas saya lihat udah ada penguatan tentang penggeraknya, jadi pasti lebih tahu dan lebih memahami meskipun bukan sebagai guru penggerak gitu, karena saya sering komunikasi juga sih sama pengawas, sudah sampai kemana cara penggeraknya gitu kan. Berarti kan beliau pun menjadi salah satu peran penyemangat ya Pak ya, sebagai pengawas. Kemudian dari dinas pendidikan juga, terlebih lagi Korwil yang sekarang itu kan dari Garut Kota Pak, bahkan beliau pun sok ngiringan penggerak. Setahu saya yang Korwil kepala dinas yang sebelum nama jarang gitu Pak, noya penggerak gitu. Tapi untuk karena jiwanya masih muda, Korwil yang sekarang tuh apalagi dia dari kota, sepertinya mah memang aktif pisan gitu. Jadi nanti udah paham tentang penggerak. Jadi apa-apa teh masih penggerak teh dijadikan topik utama gitu ya di grup kepala sekolah. Mungkin mereka yang akan saya libatkan gitu Pak. Bagus. Berarti berarti juga sudah tergabung ya dengan grup kepala sekolah. Memang kepala sekolah juga sebagian besar dari penggerak. Kalau pikirnya udah penggerak berarti sebagian mungkin. Sebagian kecil apa soal kecil. Iya, soalnya di sini kan ada Pak Ahmad yang Samida 1 kan penggerak angkatan 1. Beliau kan udah 2 kali PP waktu angkatan 7, terus akhirnya ngiringan di angkatan 10. Udah jadi PP dari penggerakan Mei 2 Pak Ahmad serang abdi panggilan kepala sekolah. Cuman beliau angkatan 1 kan serang Pak Wida. Aja Pak Wida teh ieu na PP-na cenah kapungkur teh. Terus cuman yang lainnya mah kebanyakan yang seperti itu ya Pak, geningan ada yang kiranya mendukung, ada yang radanya mencibir atau apa gitu. Makanya berarti macam-macam ya tetap ya. Ada gitu. Jadi mungkin mereka teh kayak semacam kita teh hoyong menggerakkan orang lain, model abi pengen menggerakkan rekan-rekan yang lain gitu. Tapi kalau kita bergerak sendiri tanpa ada respon dari mereka teh kesana teh masa aing menggerak gitu. Makanya abi mah tara kalau orang lain bertanya baru abi mah menjawab. Tapi tara ibu harus ini apalagi orang lain tara gitu. Kecuali neng ini kayak kumaha anu oh bu kieu sebetulnya misalkan nerangkeun PMM atau naon upami aya nu naros mana we abi mah bu Pak ka teman kepala sekolah teh bu seperti ini. Tapi kalau mereka tidak bertanya mah udah aja membuka tentang pergerakan gitu nya. Kita karena teh gitu karena rentan apa jadi sok aya istilah nyeri hati gitu nya. Nyeri hati nanti apa karena tidak bisa kau jadi pengawas teh ya kepala sekolah teh ada yang udah senior mau testing pengawas kan terbiasa kan nanti penggerak. Jadi rada rentan gitu Pak Abi. Nuju jadi guru mah Abi kan lingkungannya cuma guru. Tapi udah jadi kepala sekolah mah kan banyak kepala-kepala yang mau jadi pengawas terbiasa ayeuna mah karena berbenturan aturan. Jadi Abi teh penempatan posisi Abi teh rada bingung Pak gitu. Benten sareng Pak Ahmad mah kan ajeunana berani gitu. Keduana dia di organisasi sebagai sekretaris di PGRI. Tapi memang justru terlalu berani itu diomongin orang gitu. Mentang-mentang penggerak naon-naon senior mungkin usia mah lebih tua ya mungkin. Lahiran 81 Pak, benten 4 tahun muda kene di Bapak sareng Bu Cucu, sareng kepala sekolah abdi diangkat kepala nate masih baru. Mungkin tuh Pak jeneng berani nya mata abdi mah yang mencibir ya. tanya jadi yang mencibir teh mereka yang mau jadi kepala mau jadi pengawas tapi terbentur dengan aturan geuning kedah punya sertifikat penggerak. Kan yang takutkan kan mereka bisa aja jadi guru lagi ya. Gitu Pak. Tetap abi mah setel lingkungan sekarang abi kan jauh lebih berat karena lingkungan abi kepala sekolah, sedangkan mereka teh orang-orang anu memang mau jadi pengawas tapi berbentur aturan. Jadi kesana teh udah kumaha gitu nya ya udah pokoknya mah lamun misalkan aya kepala sekolah nih iya ngisi PMM kayak kumaha, ngisi observasi kayak kumaha nya nah PMM kayak kinerja teh
sampai diwalar upami henteu mah abi mah tara bu atus ngisian henteu Pak abi mah. Jadi tidak menunjukkan sesuatu itu Iya. penggerak ya. Iya, makanya di hati teh kayak kieu we ieu nama pas ditentang ya menuju jadi gurunya Pak abi teh leluasa gitu menggerakkan di kelas. Ada perubahan di sekolah ieu ge abi tos bingah gitu ulah waka mentas luar sekolah gitu kan mungkin Pak ku kondisi ayeuna mah gitu. Bagus, memang itulah ini lebih makan lah dalam cara bersosialisasi, sudah mengetahui efeknya. Memang betul kita jangan apalagi menyombongkan diri yang menyebutnya jangan, dia tetap cari was. Bagus, luar biasa. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang perubahan dalam pembelajaran. Mungkin ini perubahan dalam pembelajaran yang kemarin ya sebelum kepala sekolah. Setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan potensi Ibu sebagai guru? Kalau yang terkait dengan kompetensi yang menurut saya ada perubahan di sini yaitu terkait dengan pengembangan diri dan orang lain gitu Pak. Ya, dimana saya bisa melibatkan rekan-rekan yang lain untuk menjadi solid, terus sering jadi berkolaborasi, sehingga dengan terlebih lagi dengan jabatan saya yang sekarang sebagai kepala sekolah tentunya terdapat perubahan tentang kepemimpinan pengembangan sekolah gitu Pak. Iya. Iya. Jadi memang kepala sekolah kalau dulu ya istilah kepala sekolah itu guru yang diberikan jabatan tambahan. Kalau sekarang udah berbeda ya, sekarang udah manajerial. Tapi kalau dilihat karena yang dipimpinnya guru, Ibu bagus memang kompetensi manajerial dalam pembelajaran Ibu sudah memiliki dan itu semakin meningkat ya. Itu luar biasa. Jadi ada peningkatan dalam kompetensi manajerial, pengalaman diri dari orang lain ya. Selalu berkolaborasi. Berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa yang terjadi pada diri murid? Mungkin diri murid di sana atau di sini juga boleh. Perubahan apa saja yang rasakan setelah Ibu menjalani program guru penggerak ini? Yang rasakan perubahan pada diri murid ya Pak ya memang sangat jauh berbeda gitu. Mungkin karena dulu saya sebagai guru jadi anak-anak itu lebih dekat dengan saya, terus seolah kayak ke ibunya sendiri gitu ya, anak-anak kayak lebih terbiasa curhat atau apa. Nah sekarang dengan situasi dan kondisi saya sebagai kepala sekolah, saya harus memulai pendekatan hal tersebut sangat butuh perjuangan gitu nyapanya, karena mau saya di sini ibarat mah tidak punya kelas gitu kan, tidak punya murid karena sebagai kepala sekolah gitu. Menjadi hal yang sangat berat juga sih bagi saya, perubahannya sangat signifikan gitu Pak, yang dulu mah dekat dengan murid. Tapi saya juga di sini sudah mencoba dengan pendekatan dengan anak-anak teh, misalkan kayak sering masuk ke kelas gitu kan. Terus apalagi ada guru yang berhalangan hadir, abi ngajar info, terus kasih pembelajaran praktek atau apa gitu. Jadi sama yang anak-anaknya, bu tuh ibu orang nyanyi, ibu saya suaranya, jadi udah ada muncul ya sebulan sekarang apa waktu Januari Februari emang nggak, pas sekarang bulan Maret udah rada-rada akrab gitunya sama komod lagi. Abi kan latih tari buat lomba FLSN sama anak-anak kelas 3 gitu teh, terlalu banyak berkomunikasi dengan anak, terlibat di kelas itu menjadi salah satu faktor yang bisa memupuk itu Pak perubahan positif gitu untuk lebih akrab lagi, dan itu sudah mulai ada perkembangan gitu Pak untuk di sekolah saya sekarang. Alhamdulillah, jadi pernah nyanyi bersama anak-anak ya, pernah masuk kelas. Memang pembelajaran terus dipilih-pilih juga ketika kita masuk. Dan Bu Resino memang bagus, berpotensi di bidang nyanyi ya. Anak-anak jadi senang nyanyi bersama, jadi lebih akrab, lebih dekat dengan anak-anak, itu luar biasa. Jadi memang pendidikan guru penggerak ini bisa dikatakan berhasil, dan memang Bu Resino udah punya potensi sebelumnya di bidang seni, akhirnya ya anak-anak jadi lebih pendidikan guru penggerak ini lebih nerap, lebih berhasil ya, karena udah punya potensi bidang seni sebelumnya. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Satu Pak, ketika dulu saya berwawancara dengan Bapak yang ditakutkan ikutan penggerak teh karena keterbatasan IT ya. Nah sekarang setelah selesai teh, gini aku teh bisa gitu. Gitu. Jadi ada perubahan, terus bisa
membuat portofolio digital dari Google Site, itu kebanggaan tersendirinya Pak. Terus bisa mengoperasikan Canva, terus membuat media pembelajaran tidak hanya tugas LMS misalkan dengan tugas-tugas sekolah yang lain di Canva. Itu menjadi hal yang memuaskan bagi saya Pak, karena dulu teh aduh kumanya ada diketik wae di naweun manya PDF wae. Ternyata setelah 6 bulan ini saya bisa gitu Pak. Itu yang paling memuaskan tuh di situ Pak. Ternyata teknologi itu memang bisa dipelajari apabila kita rutin setiap hari gitu Pak, ngotek tak di laptop gitu, ngulik gitu Pak. Akhirnya ya merasa senang ya, merasa puas karena kemampuan IT meningkat dengan adanya kegiatan berkembang ini, terutama bisa Canva ya, yang luar biasa. Juga Google Site-nya ya, itu bisa bikin udah beres mungkin ya Google Site-nya belum udah akan tun ngalebetkeun anu PI 6 sareng anu loka 6 hungkul tapi kewen loka karya. Ya kamu mengikuti kegiatan ya, beres ini bagus, rajin tiap beres langsung di ini Ya, langsung. Apa saja yang hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi menantang? Kegiatan dulu pemilihan ya, hal yang menantang apa saja? Gerakan orang lain Pak, itu yang menantang pisan mah. Tapi memang kata sebagian orang mungkin enak jadi kepala sekolah mas dan tinggal miwaram nyuruh pasti nunduk gitu kan. Tapi kan itu bukan prinsip abi gitunya, miwaram bari jeung urang tidak ngelakonan gitu, tidak jadi teladan heula gitu. Ketika saya menjadi guru memang untuk menggerakkan murid itu sangat mudah menurut saya. Tapi ketika saya menjadi kepala sekolah, menggerakkan seorang guru itu sangat sulit gitu. Terlebih lagi dengan prinsip-prinsip ideologi mereka gitu Pak. Mungkin menurut saya ini teh baik, tapi kan menurut orang dewasa atau guru-guru yang sudah pemikiran apalagi yang muda-muda itu mungkin belum sesuai gitu. Jadi menggerakkan orang lain itu menurut saya tantangan sangat besar gitu Pak. Untuk menggerakkan orang lain. Solusinya gimana Bu? Kira-kira nih supaya kita bisa menggerakkan orang lain. Caranya tadi memberikan teladan. Iya, memberikan teladan. Jadi mungkin ada hal lain lagi. Selain memberikan teladan, saya memberikan pemahaman gitu, pemahaman bahwa tentang kegiatan pendidikan penggerak ini bukan hanya kegiatan yang hanya ingin dijadikan sebuah tepuk tanganan yang istimewa gitu, tapi merupakan ilmu yang bermanfaat untuk merubah diri, merubah pembelajaran, merubah sekolah menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi dengan sering komunikasi baik itu Pak, dengan sering komunikasi tapi kita tidak memaksakan prinsip kita gitu. Misalkan contoh abi di dia hoyong ya program teh abi sudah bilang ke guru-guru nanti sawal mah teh bakal non program ini teh dilaksanakan teh bakal benar-benar memang sesuai jamnya gitu ya, karena memang potensi anak di sini. Tapi saya tidak langsung menunjuk atau gimana ke guru-guru di sini, tapi saya di sini mengembalikan lagi pokoknya demokratis ya abi berusaha menjadi pemimpin yang demokratis gitu Pak. Apa-apa teh jangan menunjuk dengan pernyataan dari kita, tapi menunjuk dengan pertanyaan siapa yang mau bersedia gitu Pak. Iya. Takutnya teh kan katanya sekolah di rumah aja. Ya, abi mah kayak kemarin observasi we kan jamnya ngobrol-ngobrol antar kepala. Langsung bikin jadwal. Ibu anu jadwal anu hari anu jam anu ya anu sadis mah. Abi mah bikin nama keras kelas mata pelajaran kosongkeun, hari tanggal kosong. Bapak Ibu guru kempalkeun, ceritakeun nanti teh gini-gininya meskipun abi nya ada belajar gitu. Sok mangga ari siang Mbak bebas sok bade jam sabaraha, bade materi nanaon dikasih kebebasan. Tapi abi dengar dari sekolah yang lima tahu-tahu Ibu abi mah sada naon ditentukan ke kepala jam 1. Ya, abi mah orangnya tidak seperti itu Pak. Jadi apa-apa teh dibicarakan dulu, ditanyakan gitulah. Kayak iraya berengeriya di PMM gitu. Atau bu kayak sasi punya sok atau mangga. Jadi untuk menjas bahwa harus beres ayeuna menyuruh teh benar-benar menyuruh abi tidak seperti itu. Sambil juga jadi ibu ngerjakeun naon kayak aksi nyata naon gitu. Abi seperti itu gitu. Bagus luar biasa yang komen dan semuanya mencoba terapkan nih metode yang ada. Oke, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol tentang pemetaan aset. Siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Kemarin pemetaan aset itu murid, kemudian
ada perwakilan dari komite juga untuk iya teh kemudian ada orang tua juga yang dilibatkan di sini terkait meskipun untuk pada orang tua mah baru di grup aja gitu ya, bahwa misalkan terkait aset potensi sekolah nanti kedepannya kita ada program kesenian gitu. Memang itu hari ini zaman sudah modern, kadang-kadang undang orang tua itu sulit ya, kita bikin grup orang tua, dan di grup tersebut ya kita obrolkan tentang aset-aset yang ada, kita petakan, kita identifikasi bersama dengan orang tua. Cukuplah di grup WhatsApp juga, kalau ngumpulin orang tua satu waktu ya, orang tua yang jualan yang ini kasihanlah mereka mungkin penghasilannya berkurang ketika harus ke sekolah. Berarti cukup melibatkan berbagai macam pihak ya Bu. Bagaimana proses Ibu menemukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Menemukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, saya kan mempelajari yang tabel bagja ya Pak. Oh, iya, betul. Yang dengan tabel bagja tersebut saya di sini saling bertukar pendapat, kemudian menanyakan, intinya mah ngobrol lah waktu kemarin teh ngobrol dengan guru-guru. Kira-kira di sini aset, jadi sebelum saya tadi kan Pak Asep bilang gening serbu resi cina asetnya banyak, saya lakukan semacam sosialisasi kecil dengan guru-guru, memberitahu bahwa aset di sekolah itu tidak hanya dalam bentuk uang saja atau benda-benda saja. Saya terangkan, kemudian saya lakukan tanya jawab, kira-kira di sekolah ini mana nih yang masuknya ke sosial, mana mereka sendiri menjawab gitu. Nah dengan hal tersebut, dengan jawaban-jawaban mereka itu, kemudian saya identifikasi, saya telah lagi melalui akses sekolah dengan tabel bagja gitu Pak. Bagus. Berarti ya situasinya non formal, kadang-kadang memang non formal itu lebih akrab ya gitu. Kalau formal masuk kagum, kadang-kadang orang gemburan mah forum formal mah gak berani bicara ya. Tapi kalau non formal mah baru nyantai aja ngobrol, bagus luar biasa. Jadi sosialisasinya kecil-kecilan aja lah, pendekatan pribadi itu coaching juga mungkin ya. Dan akhirnya dimasukkan, saya identifikasi masukkan kepada bagja ya, mencoba dilaksanakan. Apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Kendalanya ketika saya datang ke sekolah sini, mungkin karena pola pemikiran yang memandang bahwa sekolah itu banyak kekurangan gitu Pak, jadi seolah-olah menjadi sebuah permasalahan gitu. Itu mungkin kendalanya. Jadi pola pikir saya itu lebih cenderung ke sumber daya sekolah itu sebagai terpusat perhatian ke permasalahan-permasalahan atau kekurangan gitu. Misalkan keinginan besar, ingin misalkan menciptakan sesuatu hal program atau kegiatan yang bagus, tapi dilihat secara aset emang kurang gitu. Jadi fokus perhatiannya lebih banyak ke itu, ke kekurangan gitu, sebab kekurangan. Kendalanya. Ya. Tapi dengan adanya guru penggerak, solusinya gimana Bu? Untuk solusinya saya lebih fokus pada pemanfaatan aset-aset yang bisa diberdayakan gitu Pak. Jadi tidak mengada-ada aset yang ada di sekolah, namun dengan aset yang ada bisa diberdayakan, bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi sehingga menjadi sesuatu hal yang bisa meningkatkan sekolah gitu. Jadi fokus pada aset-aset yang bisa diberdayakan itu. Iya, kayak kemarin Rajaban, Bu cenah itu tentang perkenalan Ibu cenah itu kan di lingkungan di kepala baru nonton di Rajaban teh orang tong di lebet kelas orang hukul orang bikin di luar di panggung. Apa masalahnya Pak? Keuangan anak bos belum cair, dina cairnya juga kan memang tidak ada anggaran untuk ke sana. Waduh, terus Bu cenah Pak Ase, Bu cicing we pokona aja. Kan loba meja, orang pakai meja we cenah ieu ya karpet cenah. Da cenah pokona mah hiasan kayak di kelas teh Pak dicanakan di amol ya, jadi benar-benar sesuatu kekurangan tapi bisa menjadi sebuah kelebihan gitu. Memanfaatkan aset Iya, yang ada iya gitu. Yang penting kegiatan terlaksana dan alhamdulillah orang tua datang gitunya ke sini, terus tokoh-tokoh juga diundang pada datang semua. Mereka kira itu sontes sonang nyewa padahal son sekolah gitu kan. Pak Asep pinternya Pak bok musik gitu teh dia bikin gitu, ada fasilitasnya ada, terus dikira teh menyewa westis panggung teh padahal itu teh meja
meja anak yang dihias pakai karpet itu jadi bagus, itu bunga-bunga segala macam aksesoris mulai di kelas gitu Pak. Jadi ya kekurangan itu bisa dirubah dengan sebuah kelebihan gitu Pak, keunggulan. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya? Tentunya saya sangat senang ya Pak ya di sini karena menjadi sebuah pengalaman tersendiri, di mana ketika saya menjadi guru cita-cita yang rajaban kieu, tapi ngomong ke kepala sekolah ternyata tidak di ACC. Ini berarti mana biaya abi pak pipak sendiri gitu, hoyong ngayakeun acara tapi agar anak-anak bisa tampil gitu. Tapi dari segi sarana dan prasarana fasilitas itu sangat sulit gitu. Tapi setelah saya menjadi kepala sekolah, keinginan itu tuh benar-benar terwujud gitu Pak. Jadi akibat pengalaman dari perjalanan karir saya tuh membuat sesuatu hal yang membuat perasaan teh menjadi senang gitu, karena dulu mah mau mengadakan ini teh susah, ternyata pas datang ke sini Allah memberikan berlipat-lipat gitu Pak. Dulu mah abi teh sok pak pipeknya di Lebak gitu di sekolah itu sendiri taraen ngarencangan gitu sanes teh umi beri ngayakeun naon-naon teh beri ngalatih apapun. Pas datang ke sini mah ternyata Allah teh menggantina. Jadi dia tuh cuma duduk manis ya Pak. Saya guru-guru bikin datang anak-anak bikin panggung segala macam. Ya gitu Pak. Jadi mungkin karena di bawah mah Pak terbiasa di kota intinya jadi nanti apa-apa sewa sound sewa naon gitu kan. Di dia mah memang aya gitu sarana anu sekolah punya, terus deh guru-gurunya juga kreatif Pak ACG nya juga tersepuh kreatif gitu penghias Gusti ieu jiga rek hajatan pas abi datang ka dieu ge Pak disambut ku Singadepo kelas teh Pak dihias abi menyambut kepala sekolah siga nu hajat nikahan Pak ngobe karona naon dugeun ka asa semangatnya beda gitu nya. Oh teh berarti meureun ieu nanam tabuhinan Pak, menanam sareng panen teh nya anu nanam abi di Lebak kumaha panenna di dieu wangi teh surah abi Apa yang kita tanam itu yang kita tak gitu waktu depan karos babi gitu jadi semangat teh karaos itu. Saya juga jadi ikut senang dengan ceritanya luar biasa. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan apa saya lebih mempertimbangkan ke mana yang abiotik mana yang biotik. Misalkan ada lingkungan yang hidupnya lingkungan yang tidak hidup. Dengan pertimbangan tersebut saya bisa leluasa untuk memilah-milah mana yang abiotik yang sekiranya ini menjadikan sebuah sumber daya yang kurang ataupun yang bisa diunggulkan. Ya lebih fokusnya ke biotik abiotiknya Pak sebagai dalam aset gitu. Iya dengan mendata asetnya gitu. Mendata asetnya. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya tapi belum diketahui? Itu Pak yang satu yang tadi saya sampaikan terkait dengan aset politik, aset sosial di mana saya ingin melibatkan para ahli khususnya dalam kesehatan agar beliau-beliau itu tidak hanya memeriksa kesehatan secara kulit, gigi, rambut ataupun melihat supaya lomba kebersihan sekolah bukan hanya kebersihan saja, namun saya ingin tuh ada semacam sosialisasi dari para ahli kesehatan terkait gizi, terkait misalkan pubertas ya, apalagi anak SD kan terus mulai pubernya Pak, jadi biar tahu nih mana siswa harus bagaimana ketika puber gitu kan, meskipun sudah disampaikan oleh guru-guru di kelasnya tentu kelas 6 tapi kan mereka lebih jauh, lebih ahli, lebih tahu lah, lebih mendalam. Nah, itu mungkin yang ingin hal yang belum sampai. Kemudian terkait banyaknya pembulian gitu Pak, jadi di dia tuh kayak semacam saling sindir atau saling ya tahu-tahu berantem atau apa. Saya teh ingin dari orang tua teh ada yang jadi polisi teh coba abu ya sama lah kan dia gitu, kali-kali dikasih pemahaman ke anak-anak sebagai sumber pembelajaran gitu bahwa bullying itu tidak boleh gitu. Itu Pak mungkin yang belum ditemukan dan belum terlaksana. Beberapa yang belum terlaksana atau belum ditemukan. Ini bagus, memang itu beda guru, itu beda ilmu, tapi ini jelas beda profesi, apalagi ya kita profesinya guru ya gitu menerangkan gaya guru mah. Tapi kalau profesinya di bidang keahlian
mungkin ya karena lebih pendalaman itu luar biasa. Ada dari ahli kesehatan yang diundang dari polisi luar biasa. Maka saya tadi sudah ya sama Pak Asif kita udah ngobrol, jawabannya memang saling melengkapi apa yang diungkapkan oleh Ibu, diungkapkan Pak Asif juga sama melengkapi. Masa kasetnya menjadi lengkap. Ya, kita langsung terakhir persiapan panen hasil belajar Pak Karya. Apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil belajar Pak Karya 7? Idenya dulu Bu, kira-kira apa saja? Itu yang pernah ya idenya yang puisi itu, bukan puisi ya, tembang tubuh ya, tipe guru penggerak ya, itu bagus luar biasa. Selain itu ada lagi Bu? Kalau selain itu bukan untuk penampilannya ya Pak ya. Mungkin kalau untuk di stand-nya mah Pak Ya, di stand-nya mah ingin memunculkan karya anak gitu. Misalkan ketika saya menjadi guru, anak tuh kan membuat gambar-gambar di kertas. Saya teh mau dijilid gitu Pak, bahwa ini hasil karya anak gitu. Terus mereka membuat bunga-bunga, saya akan bawa sebagai bentuk hiasan di stand gitu ya. Kemudian memunculkan terkait dengan program yang saya lakukan, seni tari, terus tinggal Depok, terus hadroh, videonya teh mau iniin gitu. Jadi kan Pak Asep mau bawa layar itu kan TV LCD katanya teh. Jadi teh mehaneuteuh teh terus we kita bakal ada video-video atau gimana gitu Pak. Itu mungkin idenya ya. Apa yang akan Ibu pamerkan? Sebetulnya ini sudah terjawab yang Ibu pamerkan tadi, salah satunya karya anak ya. Karya anak baik perform atau produk gitu Pak. Produk bunga ya. Iya. Bunga dari bahan limbah gitu Pak. Bunga dari bahan limbah ya. Dari sampah mungkin. Karya anak itu ditampilkan. Itu mungkin dua pertanyaannya. Di samping itu kalau bisa mungkin Bu Garsi juga ikut kemarin ditawari kelas berbagi, ada kan ya ditawari di grup CBT kalau nggak salah. Kalau bisa disarankan ikut, kemudian materinya kira-kira kalau ikut apa nih materinya, kalau bisa nanti PPT-nya dibuat dikirimkan dalam kelas berbagi. Kelas berbagi ini tidak hanya bagaimana cara kita mengajar, boleh saja program kayak tadi mungkin ada program guru polisi mengajar di sekolah, atau misalkan ahli kesehatan mengajar di sekolah, boleh buatkan PPT-nya nanti kirimkan di grup. Nah kira-kira Ibu punya materi yang lainnya mungkin tentang materi yang akan dibagikan kalau misalkan itu kelas berbagi, kira-kira materinya apa nih? Mungkin kalau saya karena di sekolah ini banyak yang agamis, anak-anak teh pintar karena agamana, jadi kalau tiasa mah dari siswa menjadi sumbernya teh gitu Pak. Kalau misalkan kalau ke depannya, jadi anak tersebut kan sambil berdakwah juga, jadi bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi teman sebayanya gitu. Program dan cilik mungkin, jadi anak-anak mungkin ceramah di depan anak-anak yang lain gitu ya. Bagus tuh program dari cilik dibuatkan, kalau bisa buatkan PPT-nya program dari cilik ini kira-kira berjalannya mau mulai kapan, programnya seperti apa, diterangkan di dalam PPT-nya, dan dikirimkan kelas berbagi. Atau Ibu udah diisi link kelas berbagi? Abis kayaknya pembuis sareng kampus Pak, abis teh tugas kampus, acan kan sebarang Ibu tuh 2. Kayak abi bapak lo kagenep teh bentrok sareng PTS. Sabetu teh memang daring kan kamari ge abi bapak nuju daring, mana pi urang presentasi ka kubutitan teh kelompok nu tiluan-tiluan gini. Da bu nenek mana abi nuju ngerjakeun statistik kira dina Zoom kamari teh. Ujian UTS Nya UTS kamari teh ngerjakeun kuis, maksud aku seun lokal 5 teh. Tah besok mah statistik teh UTS. Nya jadi nya mana nuju mudah-mudahan lah tidak terlalu terganggu, bisa bagi waktu, mungkin waktu tetap menjelaskan dan kerjakan. Kalau ke depan mudah-mudahan lah itu ada pendidikan tersendiri bagus ya. Dan kalau memungkinkan bagus tuh program dari PPT-nya dikirimkan ya, mudah-mudahan kalau bisa lolos bagus, luar biasa. Kalau nggak juga nggak apa-apa, dan itu nilai tersendiri sih bagi CBT-nya juga bagi PPT untuk
Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Resi. Perbincangan hari ini kita sangat menyenangkan. Saya juga dapat banyak ilmu. Terima kasih sudah berbagi praktik baik yang dilakukan, baik dari pembelajaran daring atau dari obrolan tadi atau pembelajaran secara langsung. Kemudian saya mengajak Bu Resi untuk jangan lelah memetakan sumber daya, karena saya yakin tidak semua sumber daya terdeteksi. Ya, kadang-kadang ada sumber daya yang masih belum terdeteksi. Terus saja kita petakan dan dari aset yang ada, kelebihan yang ada, mudah-mudahan dengan bagja akhirnya bisa menghasilkan produk atau menghasilkan kegiatan yang positif yang lebih baik sekolah, meningkatkan siswa, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Terus jangan lelah petakan sumber daya yang ada. Kalau mengatakan kita jangan terlalu bergantung pada aset finansial, rumah pasti selalu kurang lah, namanya aset finansial, juga aset berupa barang itu pasti kurang. Kemudian, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu untuk penilaian ini karena harus disampaikan juga. Saya jadi serius, ini kemarin katanya mau disurvei Pak Asep sama Bu JP, tapi tidak jadi. Kalau disurvei sama Bu JP, karena penilaian juga harus disampaikan oleh PP apa saja yang dinilai. Jadi yang dinilai itu tadi survei 360 derajat, ada 3 poin penilaian. Penilaian pertama tentang pemikiran detektif dalam pemikiran detektif terkait pengalaman mengajar, kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, kemudian saya membuat keterhubungan. Saya lihat dari obrolan tadi sebetulnya ini semuanya sudah tercantum, ibu juga sudah ada pemikiran detektif itu kalau mengajar, kemudian ibu juga sudah mengimplementasikan dalam konteks CGP, juga ada keterhubungan antara belajar di dalam CGP dengan belajar di sekolah dengan pembelajaran yang dilakukan oleh ibu. Dan setiap ini juga memang ada penilaian kayak gini. Sekarang ini skala 4 udah kayak gini. Saya tinggal checklist. Sedayanya tak mau masalah. Ya seperti Abi nganilai bapak kan gitu ya di LMS skala 4. Nuhun 4 ya Bu. 4. Bisa kawan nuhun. Nah itu mungkin untuk penilaian yang pertama tentang survei 360 derajat. Selanjutnya penilaian dokumen pemetaan aset, ada beberapa poin pemetaan aset yang dinilai. Di sini 3 juga ya, 3 poin ternyata pemetaan aset juga, keterlibatan pemangku kepentingan, kemudian kerjasama dalam tim, kemudian hasil pemetaan aset dukungan program sekolah. Ini sebenarnya ada, saya yakin dari obrolan tadi semuanya sudah tercantum dan insya Allah dekat juga lah nilainya karena saya lihat sudah muncul bahkan ya ada keterkaitan. Oke, terima kasih obrolan kita hari ini cukup menyenangkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau yang mau diobrolkan lagi lebih lanjut? Kami kan eta unggul Pak nu kami portofolio digital eta kinten-kinten dikembangkeun teh irana satos ilmu. Itu buat panen karya. Jadi ini panen karya pun ada yang dikritisi karena itu katanya buat panen karya. Ya udah nampilin laptop nih kegiatannya, silakan misalkan bupati atau kamu buka-buka laptop. Itu kalau ini katanya kurang. Kedah dikembangkeun gitu maksudnya. Jadi itu buat panen karya. Jadi mungkin nanti disediakan kalau bisa ya Google ada laptop lah buat ya ada pasien pada nyanap. Jadi si tamunya nanti boleh punya Google Site kita browsing sepertinya itu akhirnya lainnya segini. Itu beda kan bahasa dina loka orientasi ini pun dibahas eta teh. Dibahas loka no hukumnya, bari ke loka hiji mah asa dibahas deui ya. Dibahas loka 2 loka 3. Bahkan sekarang udah mau loka 6 dibahas setelah ini. Dan sasaran abimah juga itu tujuannya buat panen karya. Kalau misalkan kita tidak punya karya apa-apa, beda narosnya kan atos seperti Pak Kamal, Pak Kamal Pak Hari, jantan kete di submit di KPP-keun cina eta teh. Nya naros sampai tepat cita jadi dikembang-kembang pokokna nama Bu cina abdi di Pak Kamal teh SMP 1 Serawi. Kan Bu Cucu enak Bu Cucu teh jantan pasil enak di SMP di SMP 1 Limbangan teh. Nya jantan cenah pada teh kumaha atuh cara submit make cenah ku abdi di pepatahan cenah Pak Kamal teh. Da abdi teh di submit cenah di tujuanna teh submit teh KPP jangan dikembangkeun KPP surat jenengan teh. Kayak nama atos alina teh disumul kayak nama data eta mah. Apa panginten eta mah nya karena tidak ya di ningali paling dia pas panen bapak tahu satu KPP nu sanes kitu wae tujuan portofolio digital teh kami naon kitu. Loka 7 juga namanya. Jadi loka 7 itu bakal suruh di-upload selain
daripada penampilan dari tiap stand juga mereka kata bapak teh gitu. Jadi panggil teh sama non tagihan tugas ke bapak panginten mau panginten sumber nanti CGP nantinya. Dan mungkin biasanya tuh kadang melakukan nanti ditanya aja itu masuk padahal mobil segitanya dulu kaki akhirnya Beda nara sadar apakah mata itu kan yang namun menawirnya dikembangkan rencana di sami di ya di nyebat teh teu dikirimin sak memang lunas submit di submitna cenah kena tujuanna KPP kayak cik hari ya teh cenah PPT tahu cenah teh lebetan urang juga saya PPN kan portofolio digital teh. Wah 7 berarti kemungkinan besar ya kalau juga sudah ditekankan lainnya bisa tuh yang terlalu itu bulan itu jadi beres loka 7 teh mungkin PPK harus banyak laporannya Soalnya gitu Pak mau mungkin didugikan semuanya menjual orientasi dari awal kene tapi ke ayahanna teh penilaian di akhir gitu nya sanaos tamu abi CGP mah memang teh aya penilaian di sana LMS mah mau abi teh kangen naon cetek ieu itu benernya bentuk kayak laporan perjalanan kita we tapi bisa mah ke PP ada soal pertama itu di loka 7 berarti bisa jadi ya sabaraha itu tadi sebetulnya loka kalian banget di ilaha-ilaha nama pokok nama tos beres loka teh sudah tidak ada arti cenah nyebat dikasih waktu saminggon itu di loka teh da si loka karya teh kadang masuk kadinya meskipun abi stempel di fotoan kegiatan loka karya teh dimasukkan karena portofolio teh gitu sama ARD nya kamu itu berarti kerjaan PPK-nya loka 7 iya nuhun informasinya sharing da di memeang PPK akan CGP bisa kewe ku abdi urang taroskeun deui nya kanggo siap sudah biasa kegiatan sekolah hadir di waktu sampai kan pelatihan dulu